أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم قال Habib, kemudian berkata oleh Habib, At-Takhidu 226 baris keempat dari atas. 4 baris dari atas. At-Takhidu min dunihi alihatan, apakah mengambil oleh aku dari selain Allah akan Tuhan. Istifhamun bimakna ingkar. Ini ayat namanya istifham, pertanyaan dengan makna pengingkaran. Aila attakhidhu min dunihi alihatan, yakni tidaklah membuat oleh aku daripada selain Allah akan Tuhan. In yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an. In yuridni ar-rahman, kalau menghendaki akan daku ar-rahmanu oleh Allah, bidurrin dengan satu bahaya, la tughni anni syafa'atuhum, la tughni anni, niscaya tidak memadai daripada syafa'atum oleh pembelaan mereka, Tuhan-Tuhan itu syai'an barang sedikit pun. Aila tadfa'u anni syafa'atum syai'an, yakni tidak bisa menolak dariku oleh pembelaan Tuhan itu akan sesuatu minas su'i, dari keburukan, wal makruhi, dan yang dibenci. Li'annahu la syafa'ata lahu, karena bahwasanya yaitu tidak ada syafaat bagi Tuhan-Tuhan yakni patung-patung itu. Wala yunqiduni, dan tidak menyelamatkan mereka akan daku. Ay la yukhallisuni min dzalikal makruhi, yakni tidak bisa menyelamatkan patung itu akan daku dari yang demikian yang dibenci. Falamma sami'a wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara tentang surat Yasin. Bagaimana Habib An-Najjar memberikan jawaban kepada kaumnya, bagaimana seorang anak manusia itu seyogianya hidup di dunia ini. Kata Habib pada pertemuan yang lalu, wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa saya tidak menyembah Allah, yakni sudah kudunya kita sebagai makhluk menyembah Tuhan yang esa. Allah itu ada dari mana, kita berasal dari Dia, dan kita bakal kembali kepada Dia. Habib menjelaskan tentang tauhid. Kita harus ikut para rasul, yang diantara misi rasul itu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan di mana kita diciptakan oleh Dia. Ada kita di alam dunia ini karena Allah ciptakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
mengeluarkan kita dari tidak ada menuju ada. Inilah adalah fitrah, dan kita bakal kembali kepadamu. Jadi Habib An-Najjar, seorang muslim, kalau pengen tinggi derajatnya, dia harus mencontoh Habib An-Najjar. Bagaimana seorang muslim harus meningkatkan iman, bagaimana seorang muslim harus memantapkan iman, bertauhid yang benar, yakni kita harus menyembah Allah. Siapa Allah? Alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Allah itu yang nyiptain kita, membentuk kita, mewujudkan kita dari tidak ada menuju ada. Hendaklah kita bertanya, sirrul wujud, rahasia diadakan kita di jagat raya ini untuk apa? Begitu. Bukankah kita ada di dunia ini bukan sebatas untuk makan? Bila hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, makan hidup, hidup makan. Bila begitu program hidup kita untuk makan, maka alangkah ruginya kita kalau hidup kita untuk makan. Rugi di mana? Tuhan kasih kita akal, membedakan kita dengan hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang lain, yakni dengan binatang. Kalau timbang hidup untuk makan, betapa sia-sianya Tuhan kasih akal sama kita, betapa kurang bermanfaatnya Tuhan kasih akal sama kita. Kalau timbang hidup untuk makan, rugi. Kenapa? Sapi pagi dia berangkat ke kantor, itu sapi. Subuh kantornya namanya sawah, dia banyak sawah. Lalu pagi, siang istirahat, ngapain? Makan ke padang, namanya padang rumput, makan. Habis makan siang, kerja lagi sampai sore. Udah jam 5 itu sapi pulang ke kandang. Kandang itu mananya kompleknya, apartemennya. Untuk apa? Untuk tidur, mengistirahatkan badan. Guna apa? Besok pagi berangkat lagi ke sawah, siang makan, ke sawah lagi, sore pulang tidur. Bila mana siklus hidup manusia kayak siklus hidup sapi, pagi berangkat kantor, siang makan, kerja lagi, malam pulang tidur, tidak kenal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak kenal ayat-ayat suci, tidak kenal Nabi Muhammad, berugi. Di mana bedanya akal dengan sapi yang tidak ada akal? Kalau timbang makan, sapi juga makan. Timbang bekerja, sapi juga kerja. Buat apa kita hidup ini kalau enggak menjadi pribadi bermanfaat? Rugi. Buat apa kita hidup kalau kita tidak bermanfaat? Uang kita dikasih akal oleh Allah. Bila siklus hidup itu cuma untuk makan, rugi. Rugi. Maka surat Yasin menjadi jantungnya Al-Quran, karena di sini mendidik muslim dan secara umum manusia harus menjadi karakter Yasin melembaga pada diri. Bagaimana ya? Dia harus berpikir dari mana dia berasal. Apakah ayah kita yang minta kita? Bukan. Berapa banyak orang menikah nggak punya keturunan, sampai mati kadang nggak punya anak. Ada orang pengen punya anaknya laki, keluar perempuan. Ada orang pengen punya anak perempuan, keluar laki.
siapapun dia selain Allah, semuanya ciptaannya, dan kita manusia tak boleh menyembah ciptaannya. Jeruk jangan makan jeruk. Makhluk tidak boleh menyembah makhluk. Maka Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kita, bukan untuk disembah, untuk dipatuhi. Sampai Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kata Nabi, tidak sempurna iman kamu sebelum aku lebih dicinta dibanding anakmu, dibanding orang tuamu, dibanding siapapun. Kau harus mencintaiku di atas segalanya, baru imanmu sempurna. Kalau belum mencintaiku di atas segalanya, kata Nabi, belum sempurna iman kita. Kenapa? Karena Nabi lahir ke dunia sebagai sampel seorang hamba yang patuh kepada Allah. Bukan maknanya mencintai Nabi untuk menyembah Nabi, bukan. Keliru kalau ini. Untuk diikuti, untuk dipatuhi ajaran. Itu begitu. Sehingga maknanya kita cinta kepada Nabi bukan a priori dalam hidup. Artinya kita tidak boleh mencintai istri, tidak boleh mencintai orang tua, nggak boleh mencintai mobil, nggak boleh mencintai motor, nggak boleh mencintai ayam, burung. Kita punya burung murai gitu ya, nggak boleh cinta sama dia, bukan. Maksudnya apapun yang kita cintai tidak boleh lepas daripada bimbingan Nabi Muhammad. Kita cinta sama istri, bagaimana Nabi Muhammad mencintai istrinya? Karena Nabi manusia yang terbimbing dengan bimbingan ilahi. Ini sampel kepatuhan manusia. Bagaimana kita mencintai anak kita, bagaimana Nabi mencintai anak-anaknya. Biar kita nyontoh, untuk supaya kita bisa ada tauladan. Sebab kalau nggak ada anak, bagaimana kita nyontoh dia? Wajar aja lo ngomong begitu, nggak ada anak lu yang diurus, gua mau yang bikin anak dia. Allah, Nabi lebih parah. Kalau kita mau ngukur apa kita? Ngukur. Ada dua orang, ini si A berkeluarga, punya anak 7 laki-laki. Ini si B berkeluarga, punya anak 7. Yang A, yang pertama, bininya mati, dianya hidup, ngurus anak 7. Yang B, lakinya mati, ngurus anak 7. Seorang janda ngurusi anak 7, seorang budak ngurusi anak 7. Menurut saudara, yang paling sukses ngurusi anak, si janda apa si budak? Kalau yang budak ini bagaimana? Sukses nggak kira-kira ngurus anak? Kenapa enggak, Pak? Kenapa? Kesibukannya banyak. Itu karena kita tidak balik sama agama. Nyontohnya tetangga kita, harus nyontoh agama. Nabi Muhammad punya anak 7, 6 waktu itu dengan Siti Khadijah. Tinggal mati oleh bininya. Ngurus umat, banyak kesibukannya, tapi bisa mendidik putri-putrinya yang namanya Fatimah
Bila kita kembali kepada Nabi Muhammad bisa. Cuman karena kita suami, tidak karena kaya Nabi Muhammad. Itu begitu kita nggak bisa. Ini Nabi sampel. Bagaimana seorang suami ditinggal mati oleh bininya? Contoh Nabi Muhammad. Bagaimana dia? Tuh begitu. Ini maknanya kita harus potretnya potret Muhammadiyah. Bagaimana kita potret jadi potret Nabi Muhammad? Kita dagang, bukan nggak boleh kita dagang. Nah, bagaimana cara berbisnisnya Nabi Muhammad? Kita perang, bagaimana cara berperangnya Nabi Muhammad? Kita jadi anak, bagaimana cara jadi anaknya Nabi Muhammad kepada orang tuanya? Bagaimana kita segalanya? Segalanya. Maka kata Nabi, Anda belum beriman 100%. Bila aku tidak lebih dicintai dibanding yang lain, maka kita apa saja harus bertanya. Oleh karena Tuhan itu, ibadah kita ini tak nampak karena Tuhan ada tak butuh tempat. Bagaimana cara patuh ini nih? Maka ngikut Nabi sama dengan ngikut Allah. Itu begitu. Atiullah wa atiur rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Nurut ama rasul, nurut ama Allah. Itu dia jadi ama Nabi. Maka Habib An-Najjar ini saudara mendidik tauhid kepada kaumnya. Karena Nabi Isa alaihi salam pertama kali dakwah namanya Antioquia. Kampungnya dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Dan surat Yasin menggambarkan itu. Antioquia itu sekarang masuk ke Turki. Begitu. Itu dakwah pertama kali. Maka kemudian itu para rasul-rasul utusan murid-murid Nabi Isa alaihissalam mau dibunuh. Habib An-Najjar membackup itu. Kata Habib An-Najjar, jangan begitu. Ente kok agamanya nggak sama dengan kami, kata masyarakat. Wa ma liyala a'budul ladzi fadhalani bil turja'un. Lanjutannya kata Habib An-Najjar, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Saya tidak bakal mungkin menuhankan selain Allah. Sebab selain Allah siapapun dia mau Jibril ciptaan. Sama kalau ciptaannya pangkatnya dengan kita ciptaan, cuman beda derajat, tapi sama-sama ciptaan Allah. Ciptaan tidak boleh menyembah ciptaan. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah manusia. Kita tidak boleh menyembah batu. Manusia kudu menyembah yang mencipta manusia. Itu manusia. Oleh karena itu kata Habib An-Najjar, a'attakhidhu min dunihi alihatan, dalam tafsir dasar Allah menghikayat bahasa Habib An-Najjar. Mana mungkin saya harus menyembah patung? Mana mungkin saya harus menyembah berhala? Mana mungkin saya harus menyembah manusia? Mana mungkin saya harus menyembah malaikat? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab
Orang ada bikin gambar lah, salib lah, macam-macam. Lalu kemudian apa yang buat salib karena dia, masa tinggian salibnya apa yang membuat? Kan sulit dimengerti oleh kita. Begitu, patungnya dia buat. Begitu, maka kita harus menyembah Allah yang membuat semua jagat raya ini. Kata Habib An-Najjar, sebab bila ada masalah dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menjawab persoalan hidup kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, yang menjawab adalah Allah. La tughni anni syafa'atuhum wa la yunqiduni. Oleh karena itu, saudara, Habib menanamkan tauhid, balikin persoalan hidup kita Allah. Apa saja kembalikan kepada Allah. Tidak bisa yang menolong kita kecuali Allah. Kita makhluk lemah. Makanya kita jangan takut sama penguasa zalim, jangan, sebab mereka ada di genggaman Allah. Kita jangan takut sama anak kita nakal, jangan. Jangan takut sama istri kita bengal, nggak mau diturut, jangan. Tidak perlu takut, sebab semuanya ada pada genggaman Allah. Lalu apa yang harus ditakuti oleh kita? La yakhafanna al-'abdu illa dzamba. Seorang hamba yang harus ditakuti adalah dosa dan kesalahannya. Tidak perlu takut. Anak kita nakal, jangan dipukul, jangan marah, dan jangan redok dengan kenakalannya. Anak kita pengaruh, jangan digebuk, jangan dipukul, jangan kita redok juga setuju dengan kepengaruhan. Kenapa? Karena anak kita ada di genggaman Allah. Kalau kita mau ke masjid, ada yang ganggu, mohon maaf anjing, ganggu kita mau ke masjid, ribet amat. Jangan jadi hamba Allah mikirin anjing capek. Ntar ntar lagi asar, ketemu asar, ada anjing lagi, capek, lari-lari lagi. Ntar maghrib mau ke masjid, capek. Namanya kurang cerdas. Bagaimana cara yang cerdas? Ini anjing laporin nama yang punya. Pak, anjingmu ini ngeganggu saya mau ke masjid. Tolonglah anjingmu ini dijaga. Kira-kira anjing nama yang punya nurut nggak? Nurut. Kita punya anak pengal, jangan kita pikirin tuh anak capek. Laporin nama Allah, ya Rabb, ini mengganggu saya dalam ibadah kepadamu. Tolonglah cutik biar dia nurut. Begitulah seorang hamba yang benar. Ini istri sulit diatur, jangan dia yang kita pikirin. Laporin nama Allah, ya Allah, ini hamba mengganggu saya ibadah kepadamu. Tolonglah dibuat nurut biar saya nikmat beribadah kepadamu. Yang nggak bisa nyelamatin kita, yang nyelamatin kita adalah Allah. Siapapun tidak ada, makhluk nggak bisa. Semuanya adalah Allah. Dia memedia saja. Oleh karena itu, bila kita punya istri nakal, punya anak nakal, punya teman capek, jangan dihabiskan pikiran kita mikirin dia. Betapa Tuhan sudah berikan banyak nikmat sama kita. Jangan tertutup kebaikannya. Kita harus dekat dengan Allah. Yang bisa nyelamatin kita Allah, yang bisa nurutin Allah.
luar biasa. Di antara sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Sifat Tuhan itu ciri-cirinya Tuhan tidak sama dengan kita makhluk. Tidak sama. Kalau masih ada kesamaan, bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan, ciri utama tidak sama dengan kita. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau yang sama bukan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam sama kayak kita. Apanya? Manusia. Kalau manusia mau sama kayak kita, dia makan, kita makan. Kalau nggak makan Nabi Isa, dia apa? Sama kita. Dia manusia. Kalau masih cebok, mandi, pakai baju, ini manusia namanya. Dan kita tidak boleh menyembah manusia, karena Tuhan tidak sama dengan kita. Mana contoh yang paling gampang? Rumah kita jam 3 malam digedor-gedor oleh teman kita. Bang, tolongin saya. Jam 3 malam. Tok, tolongin saya jam 3. Tok. Jam 3. Kira-kira kita temuin apa kagak? Kagak. Kita apain yang kayak begitu? Siram. Kenapa kita siram? Mengganggu. Itu namanya manusia. Yang kayak begitu namanya manusiawi. Memang manusia begitu. Tapi Allah enggak. Bila kita pusing hidup kita, banyak problem, kita ketok pintu kemurahannya jam 3 malam. Kita nangis sama Allah, kira Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah kalau udah jam 3 mengatakan hal min mustaghfirin faghfirullah. Adakah hamba-hambaku yang merasa punya banyak salah lalu pengen bertaubat, ku ampuni kesalahannya. Hal min sa'imin fa'u'tiyah. Adakah hambaku yang meminta pertolonganku, ku beri. Wadhalika kullu laila. Tiap malam jam 3 kalau kita mengetok pintu kemurahan Allah, tangisi Allah, tidak ada ceritanya Allah tolak, diterima. Itulah Allah. Kalau manusia lain, contoh lagi, ada orang waktu lagi susahnya, lagi susah, main ke rumah kita, ngopi di rumah kita, ngeteh di rumah kita, ngerokok di rumah kita, waktu lagi susah. Sekarang usahanya maju, bagus, dagangnya, tokonya di mana-mana, di mana tempat ada kiosnya, ada tokonya, kaya raya, mobilnya banyak, puluhan. Waktu kita panggil dia, Bang, boro dia bagi duit sama kita, nengok kagak. Kita panggil, Bang, kamu Din, kalau namanya Din, kagak nengok. Boro bagi duit, tapi informasi terakhir dia susah lagi. Mobilnya, perusahaannya disita, mobilnya habis, semuanya habis. Sekarang susah dia. Lalu datang ke rumah kita. Kita bukain pintu nggak kira-kira? Kita bukain pintu nggak, Pak? Kagak. Kenapa kagak? Kenapa kita kagak? Kenapa? Kata kita bakal jawab nih, kemarin lu kemana? Bener nggak? Iya, itu manusia tuh. Kemarin lu kemana? Susah aja datang. Itu namanya enggak salah. Enggak salah.
Waktu kita susah nyari Allah, jam 3 bangun, sholat duha kita kerjain, Quran kita baca, sholawat Nabi kita baca, zikir la ilaha illallah kita baca, nyari pertolongan Allah. Tiap malam kita ketok pintu Allah, ya Rabb, hambamu ini susah, utang banyak ya Allah, berilah jalan keluar. Pelan-pelan Allah berikan jawabannya. Kita alhamdulillah usahanya meningkat lagi, bagus, proyek pada jalan. Lupa tuh akan tahajud, orang ingat malamnya ngorok, duha orang keburu, dah repot, mau baca Quran tidak keburu. Ini masalahnya banyak nih, order masuk tidak keburu. Sekarang susah lagi nyari Allah, ya Rob, enggak dikata ya Allah, lu kemarin kemana? Susah aja nyari gua. Enggak, Allah berkata, hambaku kau sadar, memang kau butuh kepada aku Tuhanmu. Enggak tahu. Inna Allah, kata Nabi, la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musibun nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menengadahkan tangannya, tangannya membuka pintu maafnya pada malam hari, agar mereka yang siang berlumuran dosa pengen balik, aku Tuhan Maha Pengampun. Dan Allah buka kedua tangannya di siang hari, agar mereka yang malamnya dugem, malamnya berbuat yang enggak, berlumuran maksiat, pengen balik kepada Allah. Hambaku, emang aku Tuhan Maha Pengampun, ayo balik kepada aku rindu. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah cinta mereka yang balik kepada Allah. Hambaku, kau sadar betapa kau butuh kepada, betapa kau adalah hamba, bukan Tuhan. Aku adalah Tuhannya. Kau balik kepada hamba, kau balik kepada. Maka Habib An-Najjar bimbing kita dalam surat Yasin ini. Mengapa kita harus menyembah Allah? Memang sudah semestinya aku menyembah Allah. Andai aku buat ini patung-patung sebagai Tuhan, emang dia bisa nolong saya kalau saya kesulitan? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini patung tidak bisa nolong saya. Yang bisa nolong saya adalah Allah. Tidak bisa. Kita butuh sama Allah. Ada hidung, besek, Allah yang buat. Kalau kita yang buat, kita kasih mancung. Allah semuanya. Maka semuanya ditanami sebagai Muslim, ajarin tauhid yang benar. Tauhid harus benar, kata Habib An-Najjar. Yang bisa nolongin kita Allah, yang bisa nyelamatin kita Allah dari kesulitan yang menimpa kita Allah. Jangan mencintai ciptaannya melebihi cinta kepada Allah. Mencintai ciptaannya harus sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan Allah saking bedanya dengan kita makhluk. Kalau kita demen sama orang, pengennya bagi, bener nggak? Kalau kita demen sama orang, pengennya bagi. Anak muda demen sama cewek, nggak minta ditawarin mau makan bakso, kagak minta. Itu tandanya apa? Cinta. Kalau Allah, kata Nabi Muhammad SAW, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila Allah cinta sama hambanya, maka hambanya diberikan ujian.
Itu tandanya cinta Allah hambanya. Si hamba diberikan ujian. Dan saudara, kata Nabi Muhammad SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya, summal amsalu, summal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya itulah Nabi. Yang pangkatnya Nabi gak ada yang gak berat ujiannya. Betapa Nabi Allah Isa alaihissalam berat ujiannya, dituduh oleh orang Yahudi anak pelacur, habis-habisan Nabi Isa. Dengan lahir tanpa ayah, Yahudi hantam keras. Nabi Isa alaihissalam menuduh bahwa Nabi Isa lahir sebagai anak pelacur. Betapa harus Nabi Isa bagaimana membantah daripada Yahudi punya tuduhan. Tapi Islam datang, bagaimana tuduhan-tuduhan Yahudi kurang ajar Nabi Isa, menuduh anak pelacur. Al-Quran menulis namanya surat Maryam, ibunya Nabi Isa diabadikan dalam Al-Quran. Maryam diceritakan proses kelahiran Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu manusia. Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapa, tanpa ibu, contohnya Adam. Allah mampu menciptakan manusia dari gen laki-laki tanpa perempuan, itulah Hawa, istri Adam. Allah mampu menciptakan manusia dari gen perempuan tanpa laki, itulah Nabi Isa. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari gen laki dan gen perempuan, itulah kita. Dijelaskan proses lahirnya Nabi Isa, dibantah habis-habisan oleh Al-Quran. Inilah yang disebut toleransi beragama, membela kalau salah ya salah. Begitu juga orang Nasrani habis-habisan memusuhi orang Yahudi, menuduh Yosef, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, berbuat pelacur dengan istrinya raja di Mesir, namanya Zulaikha. Ini Yusuf, seorang nabi panutan Yahudi, disebut Yosef, berbuat pelacuran serong dengan istri raja. Al-Quran tulis surat Yusuf utuh sebagai sejarah dan pembelaan. Bukan begitu. Tidak ada yang namanya nabi begitu. Ceritakan sejarah Yusuf panjang lebar oleh Al-Quran. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ayat suci Al-Quran supaya manusia menyembah Allah, jangan menyembah manusia. Nabi Isa manusia, dan Allah kalau sudah dekat nama hambanya, kata Nabi, hamba itu dipuji luar biasa. Dan ketinggian derajat kita sejauh mana ujian itu berada. Coba dilihat Nabi Muhammad, lahir bapaknya udah mati, dari umur 2 bulan gak punya ayah, berarti lahir yatim. Lahir yatim, lalu enam tahun bersama ibunya, cuman 2 tahun sama ibunya. Kebiasaan bangsa Arab ditetein di masyarakat pedalaman. Udah biasa itu anak ditetein di orang lain, orang yang suci daerahnya, yang agamis kalau bahasa kita, yang masih murni, belum tercemari oleh kemodernan dan lain sebagainya. Itu udah biasa bangsa Arab ditetein orang lain. Itu udah menjadi budaya di Arab kala itu. Maka dibawa ke kampung sangat jauh, sekitar 180 km yang sekarang cuma 90 km doang, pendek karena gunung dibelah orang Arab sekarang, dipersingkat jalanan. Kayak kita jalan tol ingkat. Dari Petukangan mau ke Bintaro kan dulu muter-muter kemana-mana, ada pakai tol nyampe aja terusir cepat. Di Siti Halimah 4 tahun bisa sama ibunya.
Lalu balik sama ibunya, umur 4 tahun, 2 tahun bersama ibunda, cuma 2 tahun. Bareng nama ibu, itulah Nabi Muhammad. 2 tahun doang. Ibunya meninggal dunia dalam usia 6 tahun. Yakni umur 6 tahun. Udah SD belum kalau kita? Udah SD belum? 6 tahun? Belum, masih apa? Masih TK, udah yatim piatu, itu Nabi Muhammad. Udah TK tuh. TK. Kalau bahasa kita orang 6 tahun. Lalu ikut engkongnya, kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun. Umur 8 tahun. Udah belum? Udah belum? Oh belum. Ini isyarat udah? Enggak. Umur 8 tahun ikut kakek. Kakek meninggal juga. Kakeknya cuma 2 tahun. Wafat sang kakek. Lalu ikut omnya namanya Abu Thalib. Dari 8 tahun. Umur 12. Umur 12 tahun apa tuh kalau kita? SD lulus SD Nabi berbisnis. Udah bisnis Nabi. Nggak mau hidup di bawah gantungan belas kasihan orang. Nggak, di bawah kaki sendiri. 12 tahun dagang. Abu Thalib udah bisnis. Membantu dagangan ke Syria, ke Palestina, ke Damaskus, dagang. Hampirlah Nabi nikah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. Dengan istri kala itu umur 40 Siti Khadijah. Seorang bangsawan, ningrat, perempuan suci, terhormat, janda, punya anak. Umur 25 nikah, modal sendiri, bukan dimodalin. Bagaimana keharmonisan rumah tangganya Nabi bisa dilihat dengan Siti Khadijah. Lahirlah Nabi anak pertama namanya Qasim. Itu anak pertama Nabi. Meninggal. Dari 6 anak Siti Khadijah yang hidup Siti Fatimah doang. Pada akhirnya Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun, 39 tahun 6 bulan. Maka Nabi khalwat di Gua Hira. Di Gua Hira 5 kilo dari rumahnya Nabi menuju Gua Hira. Kenapa Gua Hira dipilih oleh Nabi? Karena gunung ini Jabal Nur, gunung ini enak. Dari situ Ka'bah kelihatan. Walaupun menyendiri dari manusia, tapi ibadah tetap menghadap Ka'bah. Dan kala Nabi ada, Ka'bah itu kiswahnya putih. Di zaman itu karpa kiswahnya. Kiswah itu apa ya? Kelambu, baju, kelambunya putih, penutup Ka'bah. Jadi walaupun dari atas gunung gelap, kelihatan Ka'bah. 6 bulan. Bagaimana harmonisnya istri kepada Nabi. Ini Siti Khadijah nganterin makanan sama laki jalan kaki yang usianya udah 60 tahun nih. Kan terpaut umur sama Nabi 40 25 selisih 15. Berarti waktu Nabi mau diangkat jadi Rasul untuk dakwah mengajak orang, anggap di umur 40, lah kan selisih 15 kan 55 ya kan? 55 tahun. Umur 55 itu bukan muda, udah tua 55 tuh. Pensiun balik lagi Pak. Udah tua, jalan kaki Siti Khadijah nganterin makanan buat lakinya ibadah. Pikirin perempuan umur 55 tahun tiap hari nganterin makanan buat lakinya yang lagi ibadah. Naik gunung, lakinya di gunung, jalan
nganterin makanan. Kalau kata kita orang, nasi tempe, nasi ayam, sore lagi anterin, besok anterin. Yang kita tanya nih dari segini cerita, dari Amsar menuju Cipulir ada 5 kilo nggak? Dari Amsar menuju Cipulir ada 5 kilo nggak? Nggak ada. Kita punya kios, dagang nih, bukan ibadah kayak Nabi. Nabi kan ibadah, kita dagang tuh di Cipulir, di TC atau PD Pasar Jaya. Kira-kira bini kita nganterin makanan nggak tiap hari? Saya tanya nih, bininya nganterin makanan nggak tiap hari? Ya Allah. Kita naik tokonya di lantai 6 pakai lift. Ya Allah, Siti Khadijah nganterin makanan. Makanan naik gunung. Lakinya lagi ibadah. Kalau bini kita, ya Allah bang, kirim mulu. Modal bang, modal emang mau dikasih makan tasbih. Coba, Siti Khadijah enggak. 6 bulan tuh, dari umur 39 sampai umur 40 tahun. Artinya 6 bulan. 6 bulan, 40 tahun lah Nabi jadi Rasul. Karena untuk Rasul itu Nabi dulu. Nggak bisa untuk Rasul kalau nggak jadi Nabi. Umur 25 jadi Nabi Muhammad. Disitulah Nabi ketemu dengan Waraqah bin Nawfal. Proses dari 25 menuju 40, 15 tahun penggemblengan rohani. Waraqah bin Nawfal nanya Nabi itu 40 nih. Nah itulah turun Quran surat Iqra. Nabi ketemu tuh Siti Khadijah lah pertama kali yang beriman bahwa beliau adalah Rasul. Ketemu sama pamannya yang namanya Waraqah bin Nawfal nanya, waduh Muhammad, yang datang kepada engkau adalah malaikat Jibril. Kalau kami seorang Nasrani ini namanya Roh Kudus yang datang tuh kepadamu itu Roh Kudus. Nama aslinya Jibril. Muhammad sayang, kami beriman kepadamu, cuma nanti kau jadi Rasul bakal diusir dari Mekah. Kata Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, omnya Siti Khadijah, hafal Injil, hafal Taurat, hafal Zabur. Itulah Waraqah bin Nawfal. Kami udah baca kitab-kitab suci walaupun kami orang Arab. Tapi Muhammad, udah ada catatannya, kau gak bakalan tinggal di Mekah, bakal diusir dari Mekah. Kata Nabi, apakah memang begitu? Ya, setiap Nabi dimusuhi oleh kaumnya. Kalau saya masih hidup, waktu kau jadi Rasul, saya bahkan bela mati-matian. Tapi pada akhirnya Waraqah bin Nawfal meninggal sebelum Nabi menjadi Rasul. Waraqah bin Nawfal, dia beriman, Muslim, tapi dalam syariat Nabi Isa alaihi salam. Waraqah bin Nawfal. Karena sesudah Nabi menjadi Rasul, Nabi sampaikan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsu Muhammadun biyadihi, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun, tidak mendengar tentang diutusnya aku siapapun, baik Yahudi maupun Nasrani maupun siapapun sejagat raya ini, lalu mati meninggal dunia dan tidak beriman kepadaku, maka dia tidak bakal diakui oleh Nabi Isa sebagai umatnya. Tidak bisa. Dia bakal dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Karena Nabi Isa menyuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib An-Najjar menyatakan Allah harus disembah. Saya tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Sebab kalau sulit yang bisa tolong adalah Allah, yang bisa nyelamatin adalah Allah. Dan masih terus ini omongan Habib An-Najjar kita bedah pada pertemuan Kamis mendatang. Belum selesai. Bagaimana ini Habib An-Najjar, karena 83 ayat dan masih panjang. Singkatnya saudara, dari kalangan Habib An-Najjar yang tafsir Quran surat Yasin ayat berapa ini kan? 23 surat Yasin 23 ini kesimpulannya. Pada surat 23, bagaimana seorang muslim tidak boleh jauh dengan Allah, bagaimana seorang muslim harus kembali kepada Allah, serahkan hidup kita sebagai hamba kepada Allah. Caranya kita harus mengikut bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana harus kembali kepada Nabi Muhammad. Ini kita Nabi ajarin. Orang yang paling sengsara itu Nabi. Kita nggak ada apa-apanya dah. Nggak ada apa-apanya kita. Berat. Tapi kalau mau jujur mata kita melek. Cobaan menimpa kita tidak separah cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Tidak ada. Betapa repotnya Nabi, diusir dari kaumnya, dari Mekah, kampung halamannya, tanah airnya. Tapi ketika Islam itu telah tegak, datang ke Mekah, tidak balas dendam Nabi. Semuanya dijaga, cuma dibersihkan patung-patung ini, diajak menyembah kepada Tuhan yang satu. Ini yang paling penting buat kita. Harus mentauhidkan Allah dan harus kembali kepada Allah. Tidak boleh kita tidak kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman Islam kita. Allah beri kita semua kesehatan yang sempurna. Sehat iman kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat anak-anak kita, sehat keluarga kita, sehat teman-teman kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan-dagangan kita, sehat usaha-usaha yang dijalani kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita umur yang panjang dalam kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan iman dan Islam yang kokoh, dalam kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad yang surat Yasin diturunkan kepada beliau. Kita baca tafsir-tafsirnya pada setiap malam Kamis di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma